Saya ini baca data aja, ini bukan omongan saya, ini omongan data. Jadi 4 orang kaya itu kekayaannya sama dengan 100 juta rakyat miskin. Ini datanya Oxfam tahun 2022. Oxfam itu satu LSM internasional. Jadi 4 orang kaya di Indonesia kekayaannya setara dengan 100 juta penduduk. Itu gimana kalau realitasnya gitu? Yang kedua, data yang kedua misalnya, indeks Gini rasio kita ini kan masih cukup tinggi. Gini rasio itu indeks kesenjangan. Jadi 0 paling rendah, 1 paling tinggi. Jadi artinya kalau 1 angkanya mendekati 1 itu makin senjang secara sosial. Nah di kita ini kalau menurut data ini 0,77. Ya 0,77 itu kan artinya senjang banget kan. Nah sementara mungkin di belahan dunia yang lain ada tetap 0,4 ke bawah lah. Rata-rata 53. Berapa? 53? Rata-rata. Nah kalau 0,53 tapi kita 0,7. Jadi kan artinya agak dekat ke 1. Padahal 1 itu paling senjang kira-kira gitu. Nah ini kan menjadi soal di kita. Data lain misalnya juga soal kekayaan penduduk. Kekayaan penduduk Indonesia, penduduk dewasa di Indonesia rata-rata ini menurut data itu kekayaannya sekitar 222 juta. Kekayaan loh, kalau kekayaan itu kan termasuk aset yang dimiliki itu hanya 222 juta dan itu jumlahnya mencapai sekitar 75%. 75% penduduk Indonesia itu kekayaannya kurang lebih sekitar 200-an juta. Sementara penduduk dunia kekayaannya berapa? 1,2 miliar. Nah jadi artinya kita ini kan di bawah rata-rata dunia. Nah jadi memang ini menjadi problem yang serius ketika kita bicara soal distribusi ekonomi. Makanya tugas para pemimpin ke depan memastikan agar distribusi ekonomi ini bisa menjadi lebih baik sehingga pemerataan terjadi, bukan hanya sekedar pertumbuhan. Ekonomi bisa tumbuh tapi pemerataan bisa tidak jalan gitu. Nah itu perkara yang lain. Nah yang kedua soal bagaimana mekanisme distribusi itu, menurut saya ada beberapa hal yang sebenarnya bisa dilakukan, tapi ini baru pikiran saya dari membaca sejumlah literatur yang tidak mewakili siapa-siapa, maksudnya ya tidak mewakili partai saya, tidak mewakili misalnya calon presiden yang saya dukung, tapi kalau menurut pemikiran saya ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk itu. Yang pertama apa? Yang pertama menurut saya adalah pembatasan rasio gaji terendah dan tertinggi. Itu salah satu isu penting. Karena kalau ngambil contoh di Jakarta, misalnya katakanlah rata-rata UMP di Jakarta katakanlah, saya lupa angka persisnya, tapi katakanlah sekitar 5 juta. Jadi kalau ada office boy bayarannya 5 juta. Terus kemudian CEO atau direktur gitu, bayarannya bisa 2 miliar. Itu selisihnya berapa? Itu kira-kira siji ngombene air mineral begini, yang satunya lagi minuman yang harganya itu jutaan rupiah. Ini kan kesenjangannya terlalu jauh tuh. Kalau kamu satunya misalnya minum air mineral, satunya lagi minum air yang berkemasan soda misalnya, itu kan selisihnya nggak terlalu jauh tuh. Ya bedo, tapi kan nggak terlalu jauh. Tapi kalau satunya air mineral yang misalnya katakanlah harganya 1.000 atau 2.000, yang satunya lagi misalnya air yang harganya air berkata-kata yang harganya jutaan misalnya, kan nggak ini. Nah di dalam struktur penggajian kita ini masih seperti itu. Misalnya ada yang gajinya cuma 5 juta di struktur paling bawah, yang paling tinggi direktur misalnya bayarannya 2 miliar sebulan misalnya. Kan kaduan rek. Nah kalau itu bisa diturunkan, saya meyakini itu akan bisa mendistribusikan kekayaan. Jadi orang akan menjadi lebih sejahtera. Ya, orang saya terlalu ekstrim lah. Misalnya paling tinggi naik ngisor iki 5 juta, terus paling dhuwur misalnya 500 juta, misalnya itu masih akan lebih baik daripada di bawahnya 5 juta, di atasnya 2 miliar per bulan tuh. Ada loh orang yang gajinya per bulan 2 miliar bahkan lebih itu ada gitu kan. Gak percaya nih orang Paninggaran. Ono saya tengok bayarannya semono. Tentang BSD. Nah, itu tadi ide itu ada literaturnya yang sudah meneliti itu. Itu dari bukunya Jack Elliott, Requisite Organization. Itu dia melakukan penelitian yang dianggap fair yang paling bawah sama paling atas itu seberapa. Seingatan saya bisa salah. Itu yang percobaan psikologis. Menurutmu fairnya seberapa sih? Bosmu paling tinggi kan gitu. Itu dari penelitian itu 38 kali lipat. Yang paling atas sama yang paling bawah. Nah kan itu ide yang sebenarnya sudah ada penelitiannya dan membuktikan itu menjadikan organisasi lebih baik. Jadi idemu ya valid Pak, lumayan lah. Berarti kalau dihitung pakai
teorinya yang dikutip Sabrang tadi, itu kalau di bawahnya 5 juta, paling tinggi adalah direktur gajinya sekitar 190 juta, bukan 2 miliar gitu. Nah kalau itu misalnya bisa, ya pelan-pelan didorong gitu, ya suara-suara pinggiran nggak apa-apa, minimal nanti jadi diskus jadi wacana dulu dan jadi diskus dulu, siapa tahu ke depan bisa. Nah yang kedua, ada juga cara yang lain, karena industrialisasi ini menjadi sesuatu yang memang harus dilakukan oleh Republik ini untuk memperkuat sektor-sektor yang ada di masyarakat kita sehingga bisa tumbuh berkembang, menciptakan lapangan kerja, mempercepat pertumbuhan ekonomi. Nah, salah satu yang kunci juga mungkin diperlukan yang namanya pembagian saham misalnya untuk buruh. Operasi. Nah, pembagian saham untuk buruh. Jadi biar semua buruh yang bekerja di pabrik-pabrik di perusahaan itu punya saham di situ. Ya kalau misalnya katakanlah sampai 20% misalnya, kan lumayan itu. Kalau misalnya pekerjanya ada 1000 misalnya, ya 20% itu dibagi 1000 orang, misalnya satu orang mendapatkan 0, berapa persen gitu. Sehingga orang juga punya sense of belonging, rasa memiliki terhadap perusahaan. Nah sehingga kinerjanya juga pasti akan terdorong lebih bagus karena dia tidak hanya akan menerima gaji atau upah, tapi sekaligus dia juga menjadi dalam tanda petik pemilik. Nah makanya kalau ada paslon misalnya yang punya ide agar jalan tol itu nanti tidak dimiliki oleh rakyat, saya kira itu ide yang menarik juga dan perlu dipertimbangkan saya kira kan. Itu ada validasinya juga ya. Ada validasinya juga itu. Inggris itu tahun kemarin bikin undang-undang baru. Jadi dia mendorongnya ke arah kooperasi yang konsepnya berhata memang kalau kita. Jadi mereka punya peraturan gini. Kalau ada perusahaan bangkrut dan pekerjanya ingin membeli tapi nggak punya duit, itu dibeli negara dulu. Jadi kemudian sahamnya langsung diberikan oleh para pekerjanya. Pekerjanya sambil meneruskan perusahaan itu, terus kemudian menjadi terus untuk bayar beli perusahaan itu. Artinya arusnya sudah ke situ. Kesadarannya di Eropa pun sendiri menyadari bahwa salah satu strategi pemerataan adalah dengan memberi saham kepada para pekerja tersebut. Mondragon. Mondragon. Konsepnya Mondragon itu yang berhasil 40 tahun mengimplementasi itu. Lumayan pintar ya.